Baik semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam pembelajaran biologi kelas 12. Baik, kita langsung saja ya. Di pertemuan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini semoga semakin membantu kalian memahami pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya, kita mulai saja. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman diawali dengan terjadinya proses perkecambahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kecambah yang kamu tahu adalah ya tauge, kecambah yang digunakan untuk sayuran. Nah, perkecambahan ya secara definisi dapat kita mengerti ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Nah, perkecambahan dapat didefinisikan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Ya, embrio tanaman itu apa? Yaitu biji tanaman. Embrio untuk menjadi tumbuhan muda atau dikenal dengan kecambah. Oke. Jadi pertumbuhan dan perkembangan embrio tumbuhan yang awalnya dari biji menjadi sebuah kecambah atau bayi tanaman. Awal mulanya adalah diawali dengan proses imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah masuknya air melalui mikrofil atau celah pada kulit biji ya, dengan melunaknya kulit biji. Jadi masuknya air ke dalam biji, intinya gampangnya masuknya air ke dalam biji. Nah, masuknya air ke dalam biji ini akan menyebabkan hidrasi sitoplasma. Apa itu hidrasi? Hidrasi itu hanya penambahan air. Seperti kamu minum itu artinya kamu mengalami hidrasi, jadi air masuk ke dalam tubuhmu. Nah, hidrasi sitoplasma dan peningkatan suplai oksigen. Jadi terjadinya imbibisi ini akan menyebabkan meningkatnya hidrasi sitoplasma dan peningkatan suplai oksigen. Apa yang diakibatkan setelah terjadinya dua hal tersebut? Terjadinya peningkatan respirasi. Di dalam apa? Di dalam biji. Nah, karena respirasi dalam biji meningkat, akhirnya embrio yang tadinya itu tidur atau dorman ya, namanya itu istilahnya dorman. Biji yang dalam kondisi dorman ini akhirnya akan terbangun. Nah, terbangunnya itu bagaimana? Lalu embrio akan menyerap air. Nah, terjadinya penyerapan air itu akan menyebabkan embrio mengeluarkan hormon giberelin atau GA. Nah, nanti hormon giberelin ini akan memicu lapisan terluar endosperma atau aleuron ya untuk mensekresikan beberapa enzim ya. Enzimnya ada amilase dan enzim-enzim pemecah protein. Baik. Tadi enzim amilase dan enzim pemecah protein yang dihasilkan oleh lapisan luar endosperma tadi itu kan terpicunya oleh hormon giberelin. Nah, hormon giberelin yang mengeluarkan siapa tadi? Embrio. Embrio bisa mengeluarkan karena terjadilah imbibisi. Nah, lanjut. Enzim-enzim ini nanti akan menguraikan cadangan makanan untuk menjadi energi. Nah, ingat endosperma ya. Endosperma ini adalah endosperma yang di sini. Ini adalah cadangan makanan. Untuk siapa? Untuk si embrio yang saya beri warna merah. Nah, embrio ini nanti akan menyerap nutrisi dalam awal hidupnya dari endosperma. Nah, si endosperma nutrisinya dapat diserap oleh tanaman jika ada GA atau giberelin. Giberelin yang akan menguraikan, giberelin akan merangsang sekresi amilase dan protein-protein enzim pemecah protein tadi, sehingga nutrisi atau glukosa yang ada pada endosperma ini dapat diserap oleh embrio. Nah, embrio setelah mendapatkan nutrisi, dia akan tumbuh ya, bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah akan tumbuh ke bawah membentuk akar, namanya radikula. Nah,
radikula ini yang nanti akan tumbuh membentuk akar. Sedangkan bagian atas yang akan tumbuh membentuk batang adalah plumula. Ingat ada dua hal, radikula dan plumula. Plumula ini tumbuh membentuk batang, radikula membentuk akar. Dari mana nutrisinya? Dari gula yang didapat dari dalam endosperma. Siapa yang memecah endosperma menjadi gula? Amilase. Amilase dari mana? Dari giberelin yang merangsang munculnya amilase. Begitu ya? Baik. Selanjutnya, tadi kan sudah kalian ketahui ya, perkecambahan itu asalnya kenapa, terus setelah terjadi air masuk terus ngapain, endospermanya ngapain sampai tumbuh menjadi akar dan calon batang. Nah, selanjutnya setelah kita paham perkecambahan itu seperti apa adalah bagaimana proses perkecambahan itu terjadi dalam tumbuhan yang ada di bumi kita ini. Nah, kita bahasnya tumbuhan yang berbiji dulu ya. Nah, tumbuhan yang berbiji itu secara umum nih, tumbuhan yang berbiji itu ada dua, berkeping ya, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, berbiji tertutup nanti dibagi lagi menjadi dua, ada yang dikotil dan monokotil. Nah, yang kita bahas yang dikotil dan monokotil. Pertumbuhan atau perkecambahan itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya ada yang namanya hipogeal, ada yang namanya epigeal. Nah, apa itu perkecambahan hipogeal dan epigeal? Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang kotiledonya tetap berada di dalam tanah. Kotiledon itu apa? Ingat, kotiledon adalah keping biji. Sedangkan perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang kotiledonnya terbuka ke atas permukaan tanah. Ya. Kalau yang hipogeal itu dialami pada umumnya oleh tanaman monokotil, sedangkan yang epigeal dialami oleh tanaman yang dikotil. Itu. Jadi silahkan kita lihat pada gambar ilustrasi di bawah ini, yang bagian kiri ini adalah perkecambahan hipogeal. Ingat, kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Perhatikan, kotiledonnya ada di bawah tanah sampai tumbuhan itu tumbuh membentuk batang baru. Sedangkan yang epigeal, si keping biji atau kotiledonnya itu terangkut oleh siapa? Plumula. Plumula atau calon batang tadi akan membawa serta keping bijinya ke atas. Sedangkan akarnya ya ke bawah. Jadi bedanya hanya itu. Hipogeal itu keping bijinya tertinggal di tanah, epigeal keping bijinya terbawa ke atas. Gitu. Setelah terjadinya proses perkecambahan menjadi bayi tanaman, tanaman akan tumbuh. Ya jadi tinggi, jadi besar. Nah, pertumbuhan nanti dibagi menjadi berbagai macam. Seperti di kelas 11 ya, pada jaringan tumbuhan. Pertumbuhan tanaman itu ada pertumbuhan primer, gitu, ada pula pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer adalah proses pertumbuhan. Nih, sebentar saya perbesar. Pertumbuhan primer adalah proses pertumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh tinggi, memanjang. Disebabkan oleh apa? Aktivitas jaringan meristem yang terletak di ujung tunas dan ujung akar. Namanya meristem apikal atau meristem ujung. Seperti ini ya, ini ujung batang di atas seperti ini. Ini selnya aktif membelah sehingga tanaman dapat menjulang ke atas. Di ujung akar, ya ini ada berbagai macam zona, zona pematangan, zona pemanjangan, dan zona pembelahan. Karena terjadinya zona pembelahan ini memungkinkan akar selalu tumbuh ke bawah. Ingat, ini ada pelindungnya yaitu tudung akar atau dikenal dengan istilah kaliptra. Tudung akar yang melindungi akar untuk selalu dapat menembus ke tanah tanpa rusak jaringannya. Ibarat kata ini adalah helm pelindungnya, gampangnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertumbuhan yang sekunder. Kalau tadi pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang memungkinkan batang memanjang karena ada aktivitas dari meristem apikal. Kali ini kita akan melihat pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang ke samping. Kalau tadi ke atas dan ke bawah, ini yang pertumbuhan yang ke samping pada tanaman. Nah, pertumbuhan ini terjadi karena adanya meristem
lateral. Kalau tadi meristeem apikal ujung, ini adalah meristeem lateral. Yang terdapat di mana? Pada kambium. Nah, ingat, kambium itu memicu sel-sel untuk tumbuh secara horizontal. Ini horizontal, ini vertikal, nah secara melintang. Sehingga apa? Pertumbuhan sekunder menyebabkan batang menjadi lebih lebar. Tentunya semakin kalau tanaman itu punya kambium, pasti dia batangnya akan semakin lebar. Tapi kalau tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium, biasanya batangnya tidak terlalu besar seperti tanaman dikotil. Baik, selanjutnya untuk pertumbuhan itu pasti ada faktor penentunya. Faktor itu adalah hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi terjadinya suatu hal ya. Nah, dalam hal ini kan pertumbuhan, berarti faktor pertumbuhan adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan suatu tanaman. Nah, yang pertama gen pasti ya, faktor genetik. Gen itu atau dikenal terdapat di dalam DNA atau RNA suatu tanaman, itulah yang menjadi kunci terjadinya proses diferensiasi sel atau pembedaan sel. Kenapa? Karena si gen inilah yang akan mengatur ekspresi. Ekspresi apa? Ekspresi itu yang tampak. Jadi suatu yang tampak pada sebuah makhluk hidup itu dinamakan ekspresi. Salah satunya pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah ekspresi dalam tanaman. Nah, siapa yang menentukan? Gen. Ya kalau misalnya gen itu diturunkan oleh induk, ya pasti nanti anaknya akan sama seperti induk. Seperti itu. Jadi gen itu menjadi kunci karena dia menentukan ekspresi, diferensiasi atau pembedaan atau pembelahan pada sel. Yang kedua, hormon. Ini saya belum lupa menyebutkan ada faktor internal dan eksternal ya. Nah, ini yang kita bahas yang internal dulu. Nah, yang internal ini tadi yang pertama adalah gen, yang kedua hormon. Nah, hormon adalah senyawa kimia yang disintesis di suatu tempat di tubuh organisme. Pada tanaman, nah, hormon ini akan bekerja spesifik ya pada konsentrasi yang sangat rendah untuk mengatur pertumbuhan. Nah, kita langsung saja ke tabel yang sudah meringkas 5 jenis hormon utama pada tumbuhan. Nah, hormon yang pertama adalah auksin yang pertama. Auksin atau dikenal dengan IAA. Fungsi utamanya, supaya kalian bisa fokus membaca. Fungsi utama, auksin adalah menstimulus perpanjangan batang, mempengaruhi pertumbuhan akar, diferensiasi dan percabangan, perkembangan buah, dominasi apikal, fototropisme ya, dan gravitropisme. Ingat, fototropisme adalah gerak tumbuhan mengikuti cahaya, sedangkan gravitropisme adalah gerak tumbuhan mengikuti arah gravitasi bumi, itu akarnya. Nah, auksin sekali lagi yang utama adalah menstimulasi perpanjangan batang. Ini adalah fungsi yang lain. Tapi auksin adalah menstimulasi perpanjangan batang. Tempat diproduksi di mana? Di meristem apikal tunas, daun-daun muda dan embrio dalam biji. Jadi sel-sel yang muda inilah yang mensekresikan auksin. Fungsinya apa? Sekali lagi menstimulus pertumbuhan atau perpanjangan batang. Oke, yang berikutnya. Maaf sebentar. Yang berikutnya adalah sitokinin. Apa fungsinya? Mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel, dan memicu perkecambahan sampai menghambat penuaan. Nah, sitokinin ini dibuat di akar dan diangkat ke organ-organ lainnya. Jadi sumber utamanya di akar. Fungsinya yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar atau pembedaan akar. Kalau tadi auksin itu batang dan akar yang terpengaruh ya. Kalau ini hanya akarnya aja. Lalu merangsang pembelahan dan merangsang perkecambahan suatu biji. Tuh, baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Hormon giberelin. Nah, hormon giberelin
fungsinya apa? Tadi yang di awal, pada saat inhibisi gibberellin akan memicu perkecambahan, gitu. Perkembangan tunas, perpanjangan batang, pertumbuhan daun, menstimulus perkembangan bunga, buah, dan memengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Jadi masing-masing hormon ini fungsinya hampir mirip, tapi memang berbeda. Ada yang berbeda. Kalau gibberellin fokus utamanya yang berbeda dengan lain adalah mengawali perkecambahan biji. Ya, tadi dia merangsang sekresi enzim untuk menguraikan makanan. Terdapat di mana? Di meristem apikal, di tunas akar dan batang, daun-daun muda dan embrio. Baik. Selanjutnya yaitu asam absisat, menghambat pertumbuhan. Nah, asam absisat, kenapa kok akar pertumbuhan perlu dihambat? Ya supaya tingginya tidak melampaui batas, karena kalau tingginya melampaui batas, tumbuhan akan tumbang, seperti itu. Jadi di saat tumbuhan itu sudah merasa terlampau tinggi, ya asam absisat inilah yang menghambat pertumbuhan. Lalu berfungsi untuk menutup stomata ketika ada tekanan air, membantu mempertahankan dormansi. Ingat dormansi tadi, tidur, fase tidur pada biji, ya. Biji itu kan dorman. Nah, diproduksi di mana? Daun, batang, akar, dan buah yang hijau, itu asam absisat. Selanjutnya yaitu etilen. Etilen mengawali pematangan buah. Kalau kamu amati buah yang diperam, ya, buah yang mau diperam ataupun tidak, itu pematangannya dipengaruhi oleh etilen. Ini sifatnya gas, ya, hormon ataupun gas. Nah, ini biasanya kalau orang meram itu kan biasanya dimasukkan dalam beras atau diberikan lilin di sekitarnya. Nah, lilin inilah juga dapat memproduksi gas etilen yang dapat mematangkan buah. Itulah mengapa kalau orang memeram buah biasanya diberikan lilin. Melawan beberapa efek toksin, gitu, mengawali dan menghambat, bergantung pada spesies, ya, beberapa spesies mengawali dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun, dan bunga. Etilen juga memicu gugurnya daun, ya. Buah-buahan matang, tempat diproduksinya ya di buah-buahan matang, daun, bunga tua, serta nodus-nodus batang. Ingat, etilen ini berfungsi untuk mematangkan buah dan juga untuk menggugurkan daun. Kapan daun perlu digugurkan? Biasanya saat terjadi kekeringan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak penguapan dan tanaman itu mati. Oke, itu untuk hormon pada pertumbuhan. Baik, kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang faktor internal, yaitu gen dan hormon, secara ringkas saja supaya tidak terlalu panjang videonya, kita lanjut ke faktor eksternal atau faktor dari luar tumbuhan yang mempengaruhi laju pertumbuhan itu sendiri. Satu, air. Kalian sudah tahu fungsi air tadi di biji sendiri untuk memecah dormansi sehingga biji dapat berkecambah. Dalam perkembangannya, air menjadi bahan utama untuk fotosintesis, tentunya sangat penting. Nutrisi atau makanan, bahan makanan, ya, banyak macamnya, termasuk ada yang biasa kita berikan melalui pupuk, ya, ada karbon, hidrogen, oksigen, ya. Lalu unsur penting lain-lain yaitu nitrogen, kalium, dan fosfor. Ion-ion itu adalah nutrisi dan lain-lain banyak. Ada juga yang mangan, tembaga, sebagai 2 makronutrien dan mikronutrien. Selanjutnya yaitu kelembapan. Kalau tumbuhan hidup di tempat kering, pasti dia pertumbuhannya akan terganggu. Terlalu kering akan sangat berbahaya bagi tumbuhan karena bisa mati. Sebelum jadi dewasa dia sudah mati. Suhu terlampau panas juga dapat menghambat pertumbuhan. Suhu biasanya berbeda-beda di tempat-tempat, ya, tergantung ketinggian biasanya. Semakin rendah biasanya suhunya semakin tinggi. Semakin tinggi datarannya tumbuhan itu tumbuh, biasanya dia akan semakin tinggi suhunya. Selanjutnya cahaya. Cahaya sebagai
faktor utama kehidupan tanaman, karena ini menjadi hal yang bisa membantu proses fotosintesis. Terjadi proses fotosintesis, maka ini sangat penting. Sekian video penjelasan tentang bagaimana perkembangan pada tumbuhan kali ini. Selanjutnya silakan ikuti instruksi saya nanti selanjutnya melalui apa yang sudah saya posting di Google Classroom kelas 12 IPA SMA Standar. Terima kasih.